Sometimes I got some new feelings that make you uncomfortable. You bring out all the good in me, and I see what I'll never be. Hai, aku Candy. Aku adalah salah satu fashion model di Malang, dan pengalaman aku di dunia modeling itu cukup banyak yang bisa aku share ke kalian. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa nonton di konten The System. Bye-bye. Kayung bersambut kembali lagi dengan The System. Mantap, bot. Waduh, semangat. Hey. Pagi ini kita harus semangat. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Spesial, pakai telur nggak? Nggak ada. Enggak ada. Dia adalah bintang model top collection. Itu kan ada potong rambut, Dol. Potong rambut. Dia adalah Mbak Candy Vika. Vika apa Vika nih? Vika. Oh, Mbak Candy Vika. Mantap. Seperti kita tahu nih, beberapa waktu kemarin dunia ini digemparkan dengan pernyataan seorang model top dunia, bro. Super model. Dia adalah Bridget Malcolm, yang dimana dia itu adalah salah satu model dari Victoria's Secret. Nah, dia memberikan pengakuan bahwa ketatnya dia hidup di dunia permodelan, apalagi di bawah naungan agensinya Victoria's Secret itu. Oh, benar. Banyak perlakuan-perlakuan atau kejadian-kejadian yang nggak mengenakan menurut dia. Mulai dari sexual harassment, terus bullying, terus bahkan sampai aturan di mana dia harus super ketat menjaga bentuk badannya, bentuk tubuhnya, ya kan? Dan itu sangat membuat dia menderita. Menurut Malcolm, si Bridget Malcolm ini membuat dia menderita sampai dia usia 25 tahun itu berhenti menstruasi, rambut rontok. Itu kan horor banget ya, terrible news banget. Tapi gitu. nggak kena kanker ya. Nah, seperti apa sih permodelan di sekitar kita ini? Kita akan bahas ini. Sejauh mana sih tuntutan seorang model itu? Apakah seperti yang dibicarakan sama Mas Hedi kayak Bridget Malcolm tuh? Oke, jadi gini, sebelumnya aku mau jelasin dulu. Model itu kan banyak macem ya. Oh ya. Ada foto model, ada fashion model. Itu fashion model tuh lebih ke yang runway kayak gitu-gitu, kayak jalan yang tadi. Kalau tuntutannya memang kalau model runway itu super ketat. Dari berat badannya, tinggi badannya itu semuanya punya standar gitu loh. Jadi kalau dilihat dari kasus yang tadi, kayak harus sekurus itu dan harus ngurusin banget, memang iya. Karena tapi di luar itu lebih ketat lagi daripada di sini ya. Kalau di sini tuh mungkin nggak terlalu yang gimana. Pokoknya kamu kelihatan kurus dan nggak melebihi. Tahu manekin yang di mall-mall nggak? Yang warna putih itu ya. Iya. Jadi model itu bentuk badannya atau ukuran badannya nggak melebihi itu gitu loh. Soalnya kan desainer nggak mungkin ngukurin model satu-satu setiap show, ukurannya berapa nggak mungkin. Jadi dibuat rata kayak ya seukuran manekin itu standarnya itu model-model itu harusnya segitu gitu. Berarti satu model sama model yang lain harus sesuai sama itu tadi ya? Iya, manekin itu nggak boleh lebih dari manekin itu. Berarti nggak se-ekstrim yang kayak tadi itu ya? Sebenarnya ekstrim sih ya menurut aku. Tapi kalau di Malang sendiri itu nggak se-ekstrim itu. Jadi di Malang itu masih longgar lah kalau menurutku. Tapi kalau di luar negeri itu memang harus kurusnya itu yang kurus banget. Sampai tulang-tulangnya kelihatan. Makanya banyak yang kena anoreksia kayak gitu-gitu. Karena emang harus menjaga badan banget. Di sana itu ketat banget. Itu tuntutan dari konsumen yang pengen ngeliat model itu untuk selalu tampil sempurna, punya badan yang kurus seperti itu. Apa emang itu tuntutan dari agensinya sih sebenarnya? Itu tuh tuntutan dari pasar ya. Maksudnya model itu kan yang dijual adalah dirinya untuk membawakan produk-produk dari desainer, dari brand-brand itu ya kan. Jadi makanya badannya itu memang harus menunjang untuk
biar produknya itu lebih kelihatan menjual banget gitu loh. Oke. Jadi menarik gitu. Nah, kalau misal Mbak Candy sendiri mendapatkan tuntutan seperti itu, menurut Mbak Candy kayak gimana, Pak? Karena aku udah memutuskan diri untuk menjadi model ya. Iya. Jadi aku tuh harus bener-bener jaga badan. Jadi aku tuh bener-bener orangnya tuh jaga badan, jaga makan, aku olahraga banget. Makanya dari dulu ya badanku ya segini-gini aja. Aku nggak pernah yang oversize yang sampai aku harus kamu kurusin deh, atau aku nggak pernah dapat itu. Cuman karena sekarang kan aku baru gabung sama salah satu personal agent dari New York. Di sini aku tuh udah kurus ya kan. Iya. Kemarin dengan berat badanku yang 52 itu aku udah kurus, udah oke lah pas. Tapi di sana menuntut aku untuk lebih kurus lagi. Jadi untuk ukuran wise itu standar sana itu 60. 60 itu kecil banget ya kan. Itu jadi kayak agenku di sana itu kayak misalnya ngelihat aku apa gimana, ditanyain updatean ukuran aku. Diupdate terus, ini kurang deh, ini kurang, kamu harus kurusin lagi, kamu harus look skinny, kayak gitu. Kakimu, kan aku olahraga ya, olahraga tuh otomatis ada otot di paha gitu kan. Itu boleh, tapi jangan kelihatan besar. Jadi tetap ada ototnya, cuman harus kurus yang kecil banget gitu loh. Langsing lah. Tetap skinny. Iya, skinny banget, yang kecil banget. Menurut kamu standar seorang model dari fisik ya, maksudnya badan seperti itu tadi tuh seperti apa sih secara global? Kalau untuk foto model, dia itu nggak ada standar tinggi badannya. Yang penting dia itu punya face yang fotogenik gitu kan. Giginya harus rapi, nggak berjerawat. Jadi memang menjual mukanya ya, face-nya. Untuk fashion model yang di runway itu standar tinggi. Sekarang yang terupdate sekarang untuk cewek minimal 175, untuk cowok itu minimal 180. Tinggi ya? Gak masuk aku ini dong. Mana aku Syam. Aku ngono mau batu toh. Dia harus punya karakter. Jadi nggak yang harus cantik, putih kayak gitu. Nggak. Kalau model runway itu lebih dilihatin karakternya. Semua model harus punya karakter sih. Cuman kan kalau foto kan emang yang harus fotogenik, yang di foto itu di kamera bagus gitu kan, yang menjual. Kalau di runway tuh karakternya dia gimana. Apalagi updatean zaman sekarang itu model itu ya yang unik-unik yang dicari gitu. Kayak bukan yang kayak standar cantik, kamu rambut panjang, kurus, putih, itu enggak gitu. Jadi keunikan apapun itu yang jadi daya tarik gitu loh. Contohnya ngelihat keunikan sendiri itu kayak gimana, Mbak? Karakter itu kan identitas. Itu biasanya kita itu bisa lihat gitu. Ini orang kok keren banget, kayak auranya dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi dia punya karakter, misalnya dia lebih ke andro nih, jadi kuat kayak cewek tapi kayak laki atau gimana kayak gitu-gitu, itu karakter ya, identitasnya dia kayak gitu. Sosok model yang menjadi inspirasi atau kiblatnya sendiri? Aku dari dulu suka sama Kimi Jayanti. Kenapa, Mbak? Kenapa? Iya. Dia itu keren banget. Menurut aku dengan kulit dia yang tidak putih itu eksotis ya. Dia itu cantik gitu. Dia itu punya karakter yang kuat. Ya itu Kimi Jayanti tuh kayak gitu. Itu juga kesukaannya Tony Gentong. Iya. Tadi iya. Kalau Tony Gentong lihatnya lekuk tubuhnya. Kalau aku dulu tuh suka kayak Nadia Hutagalung, kayak gitu-gitu tuh, yang kalem-kalem, face-nya kalem-kalem. Wah, lucu. Suka. Ngomong-ngomong nih, gimana sih proses dalam pemilihan model itu? Apa? Dari awalnya nih, dari awal kayak misal aku pengen terjun di dunia modeling kayak gitu. Itu kenapa sih? Karena di luaran tuh banyak most people think that dunia modeling tuh dunia yang ideal dan sempurna. Kemana-mana, ke luar negeri, show, terus pakai baju dari desainer top,
terus duit fashionable, keren, gitu kan. terus duitnya pasti banyak, Banyak, kayak gitu. Nah, untuk jadi seperti itu awalnya gimana sih? Percaya diri sih satu. Jadi kamu harus yakin kalau kamu tuh punya sesuatu yang bisa kamu jual dalam diri kamu gitu kan. Terus kalau yang di foto model, yaitu tadi yang aku sebutin tadi, kayak kamu punya itu, ya udah kamu bisa apply aja. Mau ke agensi atau mau langsung ke majalah juga bisa apply mandiri gitu. Terus kalau fashion model, kalau kamu punya kriteria yang aku sebutin tadi kayak tinggi badannya 175, badanmu kurus, terus kamu pede, kamu bisa apply juga ke agensi atau ke sekolah-sekolah model gitu, nanti bisa dibimbing di situ. Pastinya harus punya agensi sih, biar lebih mudah ya. Kak Candy, pembinaan model-model beginner. Kalau untuk pembinaannya biasanya diajarin dulu kayak kamu jalan di runway itu gimana sih gitu. Terus pose itu gimana sih, kalau di runway kan nggak boleh yang gini gitu kan, nggak boleh. Untuk model foto itu juga ada pembinaannya. Dia itu diajarin nanti kamu di sini pose foto yang menunjang badanmu biar hasilnya oke tuh gimana, diajarin kayak gitu-gitu sih. Nah, Mbak Candy, kalau menurut Mbak Candy sendiri, Mas Hedi ini cocoknya di runway atau apa? Runway model atau foto model? Model iklan aja kayaknya. Iklan apa dulu tapi? Karakter menjadi seorang model itu apakah tetap tiap tahunnya ataukah berubah-ubah? Kriterianya. Kalau untuk ukuran tinggi badannya itu di-upgrade terus. Kalau dulu zamanku yang masih baru-baru lahir di dunia permodelan ini, standar cewek itu masih kayak 168 gitu, 170, 168. Standar sim lah ya. Ya, sangat iya benar. Gitu. Nah, kalau sekarang kan udah di-upgrade banget nih. Terus setiap tahunnya tahun berapa ya? 2019-an tuh masih 172 cewek. Sekarang udah cewek 175. Makanya aku udah baik. Itu emang tuntutan dari permodelan sendiri atau gimana itu? Kok tiap tahunnya upgrade? Oh gitu. Dari permodelannya kan kita kan pasti Indonesia berkiblat sama luar ya. Nah, luar kan pasti kan standarnya lebih lagi, nggak 175. Nah, kalau di Jakarta itu 175, di Surabaya 175. Kenapa? Karena kan mereka juga biasanya mendatangkan model dari luar. Nah, model dari luar itu kan tinggi-tinggi banget tuh. Bule-bule itu kan tinggi-tinggi. Nah, biar nggak jomplang. Biar nggak jomplang. Kalau berat badan juga kayak gitu? Berat badan itu kan tergantung. Kita kan nggak mesti ya. Ada yang kurus, kelihatannya kurus tapi berat badannya 52 sama kayak Ana, kayak nggak terlalu tinggi tapi dia agak berisi. Kan nggak mesti. Pokoknya dilihat dia itu terlihat kurus itu gitu sih, nggak ada standarnya. Cewek berat badan minimal berapa, nggak ada. Kan beda-beda. Tapi kalau di audisi itu ya, aku kasih tahu aja. Kan mesti ada pengukuran tuh kalau casting buat runway. Tinggi badan tuh pasti dikurangin. Berat badannya ditambahin. Jadi misalnya aku timbang aslinya 49 gitu. Terus di sana tuh jadi bisa 52, ditulis 52 gitu. Gitu. Kenapa kok gitu? Ya nggak tahu ya, itu emang dari sananya gitu, kayak permainannya gitu. Jadi misal aku pernah nih ya ngukur, aku kan tingginya 170 up. Tapi aku pernah di waktu casting di Surabaya Fashion Parade itu aku bisa jadi 168. Aku pernah lagi casting buat Malang Fashion Movement itu aku pernah diukur jadi 165 kayak gitu. Aku nggak tahu itu kenapa. Itu menurut aku sebagai model itu merugikan sekali. Cuman tapi ya gimana gitu. Terus kalau menurutku juga nih, kalau model-model yang sekarang itu juga akhirnya bukan melulu soal fisik kamu yang harus tinggi, harus cantik, begitu juga enggak. Itu mungkin kayak balik zaman dulu tuh. Yang penting kamu cantik, berani tampil, begitu. Tapi kalau yang sekarang kamu dilihat ya itu tadi karakternya. Terus attitude-nya bahkan juga dilihat kayak gitu. Karena waktu proses hunting, scouting nggak cuma measurement, waktu gosi ya,
nggak cuma measurement aja, tapi ya itu ada interview tersendiri juga gitu ternyata. Tapi Kak, zaman sekarang itu enak banget daripada zamanku dulu ya. Aku tuh dulu kayak harus audisi, aku harus lomba-lomba biar aku tuh punya nama gitu. Orang biar tahu aku. Jadi orang harus tahu aku dulu biar aku bisa dipakai di show-show besar gitu kan. Kalau sekarang kan enak, dia bisa nge-branding dirinya sendiri. Ada media sosial kayak gitu, itu lebih gampang. Tapi menurut aku di sini minusnya adalah attitude mereka tuh jadi yang kayak mentalnya tuh cemen banget. Jadi kayak baru show besar satu nih, baru show besar gitu. Dia tuh udah yang sok-sokan kayak gue model nih gitu loh. Nggak kayak kalau dulu kan kita kan mentalnya bener-bener dibentuk. Jadi kayak dari nol banget berjuang gimana caranya biar dapet job, gimana biar dikenal orang, biar tahu gitu. Tampil catwalk sekali wes modal. Gue model. Gue model. Dengar-dengar nih Dol, Apa? bahwa Candy ini udah akan melangsungkan go internasional karena udah Semoga. beberapa agensi internasional Amerika itu udah calling dia loh. Gimana tuh ceritanya? Gimana tuh? Top. Jadi aku nggak tahu kan, aku emang akun Instagramku kan nggak aku lock ya kan. Jadi kayak semua orang bisa mengakses itu. Kalau dulu aku private, sekarang nggak. Terus suatu ketika aku tuh kan udah umur segini kayaknya udah nggak model-model lagi deh gitu kan. Apalagi yang baru-baru tuh lebih tinggi dari aku gitu. Terus akhirnya ya udah suatu malam aku dapet DM. Dia itu personal agent dari New York gitu. Aku pikir penipuan atau dan lain sebagainya. Jadi aku cari tahu dulu. Pertama dia nge-DM tuh langsung kayak tanya umurku berapa. Terus tentang ukuran badanku. Terus dia kan lihat juga di Instagramku kayak pengalamanku juga cukup banyak gitu kan. Dan dia suka sama aku gitu kan. Terus tapi umurku memang udah di atas 25 ya. Ya. Gitu, udah terlalu mateng ya. Matengan. Nah, terus habis itu aku dihubungin. Terus kalau misalnya oke iya, aku akan kirimin email untuk kontrak. Jadi aku baca dulu, aku googling dulu ini siapa sih orang ini siapa sih. Itu seminggu, aku minta waktu seminggu buat mempelajari itu. Akhirnya aku pelajarin, ya udahlah coba orang setahun doang dan nggak dipungut biaya apapun gitu kan. Oke, aku tanda tangan kontrak, aku kirim balik per 2 Agustus kemarin. Akhirnya aku gabung sama dia. Tapi emang sebelum aku bisa gabung itu aku ngirim materi-materi tentang aku kayak aku harus foto gimana, material-material kayak gitu, terus pengukuranku tuh harus gimana. Nah waktu itu pengukuranku itu waistku itu masih 64 kalau nggak salah. Jadi aku harus kurus lagi sesuai standarnya sana. Jadi aku kayak susah sih, ribet, aku sempet stres, maksudnya kayak depres banget kan. Kamu tuh harus gini, harus gini, harus gini. Kamu tuh harus gini. Terus sempet, kamu bisa nggak? Kan aku udah dapet beberapa kerjaan dari sana. Aku tanya, kamu bisa nggak berangkat ke Paris di tahun ini gitu. Aku nggak bisa, aku baru bisa pergi ke luar mungkin tahun depan gitu kan, karena aku juga ada kerjaan di sini. Terus oke, nggak jadi. Terus akhirnya aku dapat lagi itu buat kayak travel shooting gitu loh. Itu di Dubai. Tapi waktu itu karena jamnya kan beda ya. Konfirmasi untuk bisa pergi itu telat. Gitu. Akhirnya ada model Asia lain yang digantikan karena cari model Asia gitu kan. Gitu. Jadi beberapa pekerjaan aku emang masih belum bisa pergi ke sana. Kan aku dikasih pilihan tuh. Prioritas negara mana yang mau kamu tuju gitu kan. Aku udah pertama kan Paris, terus Milan, kayak gitu-gitu. Indonesia tuh aku tulis paling terakhir gitu. Harusnya Indonesia dulu ya, gitu. Tapi ya udah, terus ya gitu. Di Malang sendiri, Mbak Candy sendiri yang kecantol sama agensi sana. Kecantol. Indonesia aku. Indonesia bukan cuma Malang, salah satu Indonesia. Iya. Mewakili Indonesia. Iya. Indonesia aku. Emang Mbak Candy mulai kapan sih terjun di dunia modeling, Mbak? Aku sebenarnya aku di sekolahin model itu dari 2010 ya. Dari 2010 aku di sekolahin model, nggak ada niatan buat jadi model. Karena mamaku tuh biar aku berani aja, karena aku dulu pemalu banget, kayak ngomong sama orang gini nggak bisa.
nggak insecure ya? sih. Nggak insecure sih. Kayak introvert banget gitu. Introvert aja. Habis itu ya udah, habis sekolah ya udah. Sekolah kan diajarin kayak table manner, diajarin kayak public speaking, diajarin jalan tuh gimana foto yang kayak aku tadi bilang. Terus udah sekolah udah selesai ya udah. Terus 2014 baru aku kayak pengen beneran terjun di dunia modeling. Akhirnya dari 2014 itu, dari rambutku masih panjang sampai aku potong pendek banget kayak Kimi. Nah itu sampai sekarang ya lumayan lah. Banyak model yang akhirnya tuh coba-coba atau ikut ajang beauty pageant. Ya kan, menurutmu itu seperti apa sih dunia model, dunia beauty pageant tuh kayak gimana sih? Okay. Kalau beauty pageant itu dia mempresentasikan dirinya gitu. Maksudnya kayak dia pinternya seberapa sih, attitude-nya kayak gimana sih, dia itu secantik apa sih, seanggun apa, kayak gitu-gitu. Nggak produk. Nah kalau model itu kan dia membawa dirinya dan produk gitu yang harus dijual gitu. Jadi kayak, tapi banyak model-model yang juga mau terjun ke beauty pageant. Tapi kan emang beda banget dunia kita itu, bisa dibilang kayak hitam dan putih. Iya, kita kalau fashion show tuh ya, setiap desainer kan punya cerita baju yang beda-beda nih. Nah, ini kalau model-model baru mungkin yang belum pada tahu, yang harus dilakukan ketika di backstage itu bukan pegang HP nungguin showtime, enggak. Tapi belajar gitu gimana menjiwai bajunya. Kalau aku biasanya misalnya aku di sequence show pertama bajunya Andi Sugi misalnya, Andi Sugi ya. Andi Sugi itu aku pasti nanyain kayak ini bajunya mau dibawain yang kayak gimana gitu kan. Oh ini bajunya jangan dipegang ya, nanti kamu postnya gini aja. Terus karakternya aku mau yang kayak gini nih gitu. Jadi aku oke. Jadi aku diem, aku kayak biar masuk ke ngatur moodku, biar masuk ke bajunya itu. Nanti ganti baju kedua, moodnya beda lagi, cheerful ya. Aku harus bawain sesuai itu. Jadi bajunya itu ada nyawanya gitu, nggak cuma jalan yang tek-tek gitu. Itu harus cepet ya kalau pas ganti itu ya? Iya, biasanya 2 menit 3 menit. Jadi gini, kalau model tuh ya, ini seru nih yang aku suka di model tuh. Kita jalan nih, seret keluar, masuk, udah closing masuk. Di pintu out stage ini, kita udah ada 3 sampai 4 dresser buat ngelepasin baju kita. Jadi kita sambil jalan sambil ke desainer berikutnya. Jadi dilepasin semuanya, kita juga ikut ngelepasin gitu sambil jalan, sambil digantiin baju lagi. Karena waktunya cuma berapa menit sih gitu, langsung siap-siap lagi. Aku pernah loh ikut eventnya Fashion Week dan aku waktu itu di belakang stage. Backstage. Enak banget. Cuma enggak. Kaiso. Tadi aku di belakang stage. Jadi pas waktu itu ganti-ganti, teman-temannya ganti-ganti dan itu cepet banget kan ya? Cepet banget. Langsung copot itu di belakang. Nggak sempet kayak aku kamar mandi dulu malu, nggak modeliku nggak oleh isin-isin ya. Karena emang kayak gitu kerjaannya gitu. Ada beberapa orang yang menilai bahwa kalau misalnya seorang model itu lagi pentas di acara atau event-event yang medium lah kelasnya atau nggak bergengsi lah, kurang bergengsi lah, itu jauh untuk secara income itu jauh lebih menghasilkan daripada dia ikut misalnya Paris Fashion Week, London Fashion Week, karena kayak gitu. Yang aku tahu itu karena kenapa? Karena kalau misalnya di event-event yang medium, yang kurang bergengsi itu yang dijual adalah modelnya. Tapi kalau misal kayak Paris Fashion Week, London Fashion Week, itu yang dijual adalah desainernya, bajunya, kayak gitu sih. Itu gimana menurut? Kalau menurut aku gini, kalau di yang event-event medium, itu menurutku kenapa yang dilihat modelnya, karena di event medium itu kebanyakan adalah model-model yang lagi cari nama gitu. Karena untuk menembus kayak ke Paris Fashion Week London atau CFW ya yang di Jakarta, itu memang harus punya nama itu, jadi kayak itu poin plus gitu. Tapi kalau untuk income-nya ya jelas lebih banyak yang event yang kayak JFW itu memang yang dilihat desainernya, bukan modelnya yang dikenal atau dan lain sebagainya. Tapi gajinya itu banyak loh Kak. Hitungannya per baju. Hitungannya per baju. Berarti kalau misalnya sehari dia bawa 5 baju ya 5 baju. Kalau dulu ya tahun berapa ya itu yang model biasa itu JFW itu per baju bisa 1,5. Itu yang
bukan yang kelas A ya, yang biasa itu per baju. Nah, biasanya di FW 3 slot misalnya, siang, sore, malam. Per satu slot dia dapat 4 baju misalnya maksimal. Berapa kalau dia dapat 3 slotnya? Nah, Kalau yang nggak biasa berapa kira-kira? kalau nggak biasa, Kimi itu Ya. dia sekali jalan itu aku terakhir tahu tahun berapa itu. Buat datengin dia aja itu bisa 50-75 juta. Makanya soge-soge kak. Jadi karakternya dia yang kuat itu ketika di stage bisa orang tuh nggak cuma lihat bajunya aja, tapi satu paket sama modelnya jadi kayak wow gitu loh. Itu kan. Itu jarang ada yang punya. Itu susah banget. Itu jam terbang sih kalau karakter. Di Malang itu sebenarnya banyak banget model-model unik yang menurut aku tuh bisa banget untuk jadi top model ya. Tapi mungkin karena Malang ini pemikirannya masih kayak yang cantik dan sebagainya itu akhirnya yang unik-unik itu nggak bisa berkembang di sini. Ada model unik, dia itu masih umur belum 17 tahun kalau nggak salah. Dia itu blasteran Brazil sama apa gitu loh, aku nggak Indonesia sama Brazil atau mana ya. Dia itu bagus banget karakternya tapi di sini dia nggak dilihat. Akhirnya aku lihat kemarin dia itu di hire sama agensi Surabaya dan itu dia akhirnya Jadi berkembang. apa sih yang perlu diperbaiki dalam industri model sendiri itu? Secara global Ya, secara atau global di lah. Malang aja? Enggak secara global. Global. Menurutku udah berkembang pesat sih, udah nggak ada yang diperbaiki. Cuman mungkin kayak lebih di-upgrade lagi setiap tahunnya, di-update lagi trend fashion yang baru-baru kayak gitu sih. Kalau dari segi lainnya udah, menurut aku udah sangat bagus banget ya. Apalagi di luar gitu. Di Jakarta pun udah oke banget karena mereka acuannya sana kan gitu. Kalau di Malang sendiri yang butuh diperbaiki? Ya itu tadi untuk pandangannya tentang model itu nggak cuman yang cantik aja loh, nggak cuman yang komersil aja loh. Kayak yang kayak aku, kayak teman-teman aku yang kulitnya, Unik gitu tadi iya ya. yang unik, yang kulitnya eksotis itu mereka itu juga punya nilai jual yang oke gitu. Kamu nih Ken, perkembangan si agensi sekarang seperti apa? Apakah benar-benar mempengaruhi model itu bisa lebih tenar, lebih oke atau gimana? Gini, agensi itu kan banyak banget di Indonesia, di luar juga banyak banget. Cuman ada agensi yang cuman kayak, aku pengen punya model biar aku juga tenar juga. Ada. Oke. Ada agensi yang memang bener-bener menaungi model-model untuk mengembangkan mereka gitu. Oke. Dan itu kalau yang udah kayak gitu, agensi yang udah kayak memang bener-bener niat buat gitu, model-modelnya pasti jadi. Kayak, oh kamu harus gini, terus dicariin kerjaan. Oh kamu dikirimin ke sana, misalnya materinya dia dikirim ke agensi luar atau gimana, akhirnya modelnya dia bisa diambil agensi sana. Kayak gitu-gitu. Apakah motong fee move, apakah mereka cari fee manajemennya itu kelewatan, apa menurutmu masih sebatas wajar apa gimana? Kalau di agentku yang di New York itu dia itu lebih rendah daripada potonganku di sini. Sumpah. Lebih rendah. Parah banget berarti. Kalau di sini tuh ya Lebih materi. Cari cuannya gunggungan. Terus. ya gitu. Itu sih. Aduh, iki rahasia sakjane. Tapi ada nggak Ken model yang emang dia tuh grow up-nya secara individual, independen, sendiri nggak? Banyak Banyak juga. zaman sekarang ya, karena sekarang kan gampang banget di Instagram kayak yang aku bilang branding dirinya sendiri itu kan gampang banget, apalagi untuk komersial. Kalau semisal yang ikut Fashion Week itu apakah semua model itu ikut agensi atau ada yang salah satu independen? Ada biasanya freelance ya, ada yang freelance, tapi biasanya diutamakan tuh yang punya agensi sih. Oh, yang ditamakan ya. Iya, kayak lebih ada slotnya lah buat agensi ini. Nah selama ini kamu pernah nggak sih dapat perlakuan yang tidak menyenangkan selama ada di dunia modeling ini? Ada nggak perlakuan yang tidak menyenangkan itu? Nggak tahu itu pas di backstage mungkin ada
dicolek-colek, sexual harassment gitu, apa mungkin dibully, kamu kok cuma segini doang, apa gimana? Sepengalamanku sih, alhamdulillah, nggak pernah, belum pernah, jangan sampai lah. Jadi kayak aku harus juga bisa jaga diri aku sendiri. Kalau di backstage kan juga nggak yang telanjang banget kan, pasti kan kita pakai short atau dan lain sebagainya untuk itu yang warna-warna kulit gitu, untuk ya biar aman aja. Dan di backstage itu juga apa ya, pasti yang nggak sembarangan orang bisa masuk ke backstage gitu. Tapi kalau aku nggak tahu ya, kalau di luar negeri dan dunia permodelan yang lebih luas di sana itu memungkinkan banget hal-hal kayak gitu terjadi. Kayak misalnya gini, oke, kamu aku jadiin modelku tapi kamu tidur sama aku. Nah, biar kamu udah aku jamin namamu bla bla bla, pasti ada kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya belum. Malang, kalau ke Malang. Kalau Malang lebih rawan ke cowok ya. Ke cowok. Jadi gini, kamu, aduh tak buka apa ini. Jadi kamu tak orbitin jadi model, tapi kamu jadi simpenanku ya, cowok lebih rawan kalau di Malang ya. Kalau cewek aku, iya. Cowok nih, misalnya aku cowok, ayo kamu wis tenang aja. Tapi kamu harus ini ya. Aku bawa ke Jakarta, tapi kamu mau jadi simpenannya ini ya, cowok. Cewek juga banyak pasti, tapi di sini aku belum tahu. Gitu. Minat gak? Minat atau gak? Enggak. Enggak. Tim kreatif mungkin ada yang mau ditanyain. Tanya. Oke. Candy, Oi. semisal ada tawaran untuk foto nude dan bayarannya besar dan bisa mengangkat nama kamu untuk dunia akhirnya, kamu menerima nggak? Aku lihat konteksnya, karena aku juga beberapa kali dapat tawaran. Jadi aku lihat dulu dia itu siapa sih yang nawarin aku. Kalau misalnya fotografer ecek-ecek yang hobi foto kayak gitu di hotel, itu bukan fashion ya menurutku. Ya, itu bukan foto fashion. Aku nggak tahu itu mungkin fetishnya dia atau gimana, ya kan? Banyak kan kayak gitu. Iya, aku dapat tawaran itu gitu loh. Kayak kamu mau nggak foto nude gitu? Aku nggak mau. Tapi kalau kita lihat kayak Gigi, kayak Kendall, dia ada foto nude ya. Tapi itu masih kelihatan kayak itu seni dan fashion gitu. Itu ya aku pasti akan oke aja gitu. Kalau misalnya itu menurut aku masih aman dan itu berpotensi buat aku. Misalnya desainer, fotografer siapa dunia gitu kan, mau buat seni foto yang kayak gitu. Oke. Namanya dia dulu gimana gitu kan. Terus dia misal mengajukan, aku tanyain konsepnya gimana. Kalau konsepnya melebihi batas ketentuanku, aku nggak bisa menerima. Aku nggak bisa foto yang kayak gini, aku nggak bisa. Jadi kayak aku punya aturan untuk diriku sendiri biar ya untuk melindungi diriku sendiri juga sih. Maksudnya masih aku model gak los-losan sing apa-apa ngono lho. Iku model apa jual diri. Nah, untuk cowok nih, dengar-dengar ada kesenjangan soal gaji nih antara model cewek sama cowok. Jauh lebih banyak fee yang didapat adalah cewek daripada cowok. Menurutmu? Iya, kenapa gitu? Karena desainer untuk model cowok itu jarang. Jadi lebih banyak desainer ke produksi baju yang cewek. Jadi cewek lebih banyak gitu loh. Hasilnya pasti, karena misalnya ya dalam 3 hari fashion show, fashion period nih, 2 hari ini bisa cewek-cewek. Yang cowok paling cuma dapat 1 slot malam kayak gitu-gitu doang. Pesan-pesan kamu buat mereka-mereka beginner yang ingin masuk menggeluti dunia modeling? Pokoknya kalian itu harus punya kepercayaan diri gitu, harus yakin kalau kalian tuh punya sesuatu itu tadi yang nggak dimilikin orang lain. Jadi kalau udah sesuai standar-standar yang aku udah ceritain tadi, kalian bisa langsung aja apply aja sendiri, bisa. Sekarang tuh apapun bisa. Kayak agensi Jakarta lagi open call buat model, kirim-kirim aja gitu. Terus foto-fotonya, terus media sosial itu penting banget untuk mempresentasikan diri kalian. Jadi lewat situ kalian tuh bisa nge-branding diri kalian gitu. Kamu mau influencer atau model? Kalau model tuh fitsnya mungkin yang gini-gini. Jadi kalau orang misalnya kamu nge-apply, pasti kan lihat tuh Instagramnya. Jadi kalian
yakin dan percaya itu udah lakuin aja apapun itu. Nanti soal gimananya nanti aku dapet job apa enggak, aku berhasil apa enggak itu nanti. Yang penting jalanin aja dulu ya. Siapa tahu rezekinya di situ. Oke deh, jadi itu tadi obrolan kita sama si Candy model top kelas kakap. Model top collection. Model top collection. Aku mau tanya. Apa-apanya silakan. Aku lupa. Mau tanya. Ini menurut kalian ya, maksudnya yang bukan di dunia modeling, yang orang awam, melihat model dan dunianya itu gimana? Menurut kacamata kalian Kalau aja. aku sendiri, kalau aku dulu pertama kali lihat anak-anak model, khususnya cewek, itu aku pertama kali minder. Kenapa? Ya itu. Mesti pakai sing ini. Minder karena anak-anak model tuh cantik, tinggi. Oke. Terus habis itu Ratanya juga. iya, sedangkan aku Mannernya, sendiri- sedangkan aku sendiri kan image-nya anak-anak model itu kan kayak udah wah gitu kan. Jadi kayak gimana kayak langsung minder aja gitu. Pokoknya. Kalau aku sih malah bukan minder sih sebenarnya. Kalau aku malah pengen mengenal sosoknya, sekalipun itu cuma 1-2 tapi aku kenal. Kenapa? Karena dari situ yang kayak kamu tadi bilang bahwa model tuh ternyata harus pinter juga. Gimana? Aku pengen tahu sih lingkupnya itu seperti apa, lingkungannya seperti apa kayak gitu. Karena itu berbeda jauh sama keseharianku, sama duniaku kayak gitu sih. Jadi aku pengen tahu sih. Tuh. Gitu. Oke. Jadi itu tadi obrolan kita. Terus kalau menurutku buat kalian harus tetap percaya diri yang pasti. Terus habis itu selalu coba apply semua agensi-agensi, kesempatan-kesempatan udah taruh aja. Jangan pernah takut sebelum kamu lakuin itu. Benar sekali. Iya. Kita akhiri aja ya. Oke. Dan kalian semua yang nonton video ini jangan lupa like, subscribe, komen dan tombol lonceng, tombol lonceng. Dan pantengin terus video-video dari The System. Gayung bersambut. Sampai jumpa lagi di next video bareng kita The System. Mantap, Bud.